Kali ini kita akan membahas atau masuk ke dalam materi notasi sigma. Kita baca dulu cara bacanya ini. Sebenarnya bahwa untuk jumlah xi dari 1 sampai n itu didefinisikan sebagai x1 tambah x2 tambah x3 sampai tambah xn, di mana I ini sebagai indeksnya ini yang kemudian diganti dari bilangan bulat dari 1 sampai n. Sebagai contoh misalnya seperti ini. Kita lihat, kalau misalnya sigma, nah ini I dari 1 sampai 3 dari xi, berarti ini sama dengan x1, jadi indeksnya I berubah dari 1 sampai 3, jadi x1 tambah x2 tambah x3. Contoh yang lain misalnya, sigma I indeksnya dari 2 sampai 5, 2i. Nah, sama seperti tadi, I ini berubah, dia dari 2 sampai 5, dari I-nya ini adalah bilangan bulat, jadi 2 kali 2. Nah, di sini I-nya berubah dari 2 sampai 5, ditambah 2 kali 3, ditambah 2 kali 4, ditambah 2 kali 5, sehingga sama dengan 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10. Sekarang kita akan melihat sifat-sifat notasi sigma. Yang pertama, sigma I dari 1 sampai n dari xi ditambah yi. Ini bisa kita pecah menjadi sigma I dari 1 sampai n xi ditambah sigma I dari 1 sampai n yi. Di sini jadi ini kita pecah kayak penjumlahan biasa. Sebagai contoh mungkin ketika misalkan sigma I dari 1 sampai 4, misalkan 2i plus I pangkat 2, maka ini bisa kemudian kita urai menjadi sigma I dari 1 sampai 4 2i ditambah sigma I dari 1 sampai 4 I pangkat 2. Nah, ini sama dengan 2 kali 1 tambah 2 kali 2 tambah 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. Itu ini hasil dari yang ini ditambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini hasil dari yang dari sini. Sehingga ini sama dengan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 ditambah 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 sama dengan 20 ditambah ini 1 tambah 9 ini adalah 10, 4 tambah 16 20 tambah 30 sama dengan 50. Sifat berikut yang tidak kalah pentingnya, bahwa untuk sigma, jadi sigma atau penjumlahan dari cxi I dari 1 sampai n sama dengan, nah c nya ini bisa dikeluarkan seperti ini.
Jadi C kali sigma I dari 1 sampai NXI. Kita lihat contohnya. Misalkan kita akan mencari sigma I dari 2 sampai 6 misalnya 5I gitu. Nah, ini lebih mudah kalau 5-nya kita keluarkan dulu sehingga menjadi 5 kali sigma I dari 2 sampai 6I. Sehingga menjadi 5 kali, tinggal 2-nya kita masukkan, 2, terus 3-nya kita masukkan, 4, kemudian 5 sampai 6. Sehingga sama dengan 5 kali, tinggal kita jumlahkan. Ini adalah 20, sehingga ini sama dengan 100. Berikutnya, yang ini, kalau misalkan, bukan misalkan ya, jadi sigma I dari 1 sampai N XI, ini bisa kita pecah. Asalkan ini dari I sama dengan 1 sampai K, ini kemudian ini K-nya sampai NXI. Sebagai contoh, misalkan begini, sigma I dari 1 sampai 5, ini misalkan XI gitu, ini bisa kita pecah atau kita urai menjadi sigma I dari 1. Nah, ini terserah, misalnya sampai 3 juga boleh, XI. Nah, ini ditambah sigma I dari 4 gitu. Jadi ini 3, ini 4. Kemudian ini sampai 5 gitu. Dan ini mohon maaf, ini salah, ini harusnya ini plus 1 di sini. Jadi ini bukan 3, ini juga 3, bukan, tapi kalau di sini 3 pasti di sini 4. Atau kita balik misalnya. Sigma misalnya I dari 2 sampai 5 XI misalnya ditambah sigma I dari 6 sampai 7 XI. Asal ini sama, di sini sama, ini juga sama, maka ini sama dengan sigma I-nya dari 2 sampai 7 dari XI begitu. Dan ini sangat mudah juga. Ada soal nilai dari jumlah K sama dengan 1 sampai 4, K kuadrat plus 2K sama dengan berapa gitu ya. Nah, ini caranya sangat mudah sekali. Kita tulis saja dulu soalnya, sigma K dari 1 sampai 4 K kuadrat plus 2K. Ini sangat mudah, ini langsung saja, nggak usah kita pecah. Jadi pertama 1 kita masukkan, sehingga ini 1 kuadrat tambah 2 kali 1 ditambah, nah sekarang 2 dimasukkan, 2 kuadrat tambah 2 kali 2 ditambah 3 kuadrat tambah 2 kali 3 ditambah 4 kuadrat plus 2 kali 4 sama dengan 1 tambah 2 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 9 tambah 6 ditambah 16 tambah 8 sama dengan 3 tambah 8 tambah 15 tambah 24 sama dengan ini kan 11 tambah 39 jadi 11 tambah 39 ini 0, ini sisa 1, 5, berarti 50. Jawabannya adalah C. Nah, gimana kalau sekarang kita
bahas soal yang terbalik dari bentuk penjumlahan kemudian dijadikan bentuk notasi sigma. Coba kita perhatikan baik-baik. Tanda penjumlahan dulu. Ini min, ini plus, ini min, ini plus. Yang kedua, ini kan ada suku yang kedua, ini min. Yang ketiga plus, yang keempat adalah min. Nah, berarti dia akan berulang. Kalau sukunya dia genap, maka dia min. Pastinya ini menjadi sigma gitu. Kalau K-nya sama dengan 1, mesti ini sama dengan min 1 pangkat bukan N. Kalau N di sini pasti yang pertama pasti adalah yang di sini. Kalau ini pangkat N, ini pasti negatif. Karena apa? Bilangan negatif, pangkatkan bilangan ganjil pasti negatif. Nah, supaya ini menjadi kebalikannya, ini jadi plus 1 begini. Sehingga kalau misalnya bilangan pertama, misalnya harus plus 2, maka min 1 pangkat N-nya 1, jadi 1 tambah 1. Jadi min 1 tambah 2. Min 1 pangkat 1 tambah 1, berarti min 1 pangkat 2. Min 1 pangkat 2 adalah positif. Tinggal kali. Nah, kita lihat sekarang bentuk barisannya ini. Ini 2, habis 2, 6, 10. Kalau lihat ini adalah barisan aritmatika. Ingat pelajaran SMP dengan A-nya sama dengan 2. Oke. Bedanya di sini sama dengan 4. Sehingga UN sama dengan 2 tambah, kan rumusnya, rumus UN, kalau barisan aritmatika, lihat di atas, UN itu sama dengan A plus N min 1 kali beda. Sehingga 2 kali N min 1 kali bedanya 4. Sama dengan 2 tambah 4N minus 4. Sama dengan 4N minus 2. Sehingga di sini menjadi ini 4N minus 2. Nah, tinggal yang di sini nih. N-nya sampai mana? Nah, kita lihat pakai UN-nya di sini. Ingat suku terakhir adalah 134. Sehingga 100 UN-nya kan 134 sama dengan 4 kali N minus 2. Ini pindah ruas kiri jadi 136 sama dengan 4N. Mestinya 4N sama dengan 136. Berarti N sama dengan 136 bagi 4. 136 bagi 4, kita bagi aja. 136 dibagi 4. Maaf, ini 4, ini 3, 12, 16, ini 4. Berarti N-nya adalah 34. Sehingga ini sampai 34 di sini. Nah, lihat jawabannya ternyata belum ada di situ. Sehingga bisa kita tulis ini sigma, ini K sama dengan 1. Jadi batas bawahnya 31 sampai 34. Dari min 1 pangkat K plus 1. Maaf, karena kenapa ini K? Ini seharusnya bukan N, tetapi di sini K. Karena indeksnya ini adalah K. Ini juga K gitu. Kali, nah 4-nya ini bisa kita keluarkan. Maaf, ini tadi bukan plus 2, saya ulangi. Ini min tapi ini ya, tadi ini harusnya min gitu. Ini harusnya min, sehingga ini 2 kali 2K min 1 begitu. Coba kita lihat jawabannya. Oh, ternyata jawabannya
Nggak ada ya. Ini harusnya, oh ini sudah ada jawabannya. Berarti jawabannya adalah E gitu. Nah, jawabannya cuman sampai di sini, nggak sampai di bawahnya gitu. Demikian tentang notasi sigma, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi dengan materi selanjutnya.